review dulu mengenai domain dan range dari suatu fungsi ya. Kemarin kayaknya perlu penjelasan lebih lanjut gitu ya. Nah, ada beberapa fungsi yang perlu perhatian ketika kita mau menentukan domain atau daerah asalnya dan juga range atau daerah hasilnya ya. Kalau dia berupa fungsi linier atau fungsi kuadrat atau fungsi polinomial, misalnya kayak yang diberikan di nomor 1 ya, nomor 1 nomor 2 ini fungsi linier, terus kalau yang nomor 3 ini fungsi konstan. Nah, yang seperti ini kita bisa mudah menentukan domain dan range-nya. Caranya seperti apa ya kan? Kita tahu bahwa untuk fungsi y sama dengan 5x tambah 3, semua x itu memenuhi gitu. Semua x yang merupakan bilangan real tentu akan memenuhi. Artinya berapapun diambil nilai x-nya, ya kan, fungsi y ini akan terdefinisi di bilangan real ya. Jadi kalau kayak gitu, kalau ditanya domainnya, kita boleh tulis dy ya, domain dari y-nya ini sama dengan boleh tulis gini aja ya, y. Jangan y. Kita berbicara di x yang merupakan bilangan real. Ya, itu dia si domainnya. Terus kalau ditanya bagaimana dengan range-nya atau daerah hasilnya? Berapapun yang diambil nilai x-nya dalam himpunan bilangan real akan menghasilkan y yang juga terdefinisi di bilangan real. Jadi R-nya atau range-nya RY ini sama dengan Y bilangan real. Oke, saya bedain di sini notasinya. Kalau yang di domain saya gunakan X. Sedangkan di range itu saya gunakan Y yang merupakan bilangan real. Nah, kita lanjut. Kalau itu yang nomor 2 bagaimana? Sama ya. Jadi kalau misalnya menentukan domainnya untuk yang nomor 2, ini bisa diambil x berapapun dalam bilangan real. Jadi D sama dengan x elemen real. Oke, kalau gitu range-nya bagaimana? Ya, range-nya juga ada terdefinisi pada himpunan bilangan real. Jadi RY sama dengan gitu kan, Y himpunan bilangan real. Oke, nah gimana kalau misalnya yang nomor 3? Yang nomor 3 ini kebetulan mau diambil berapapun x-nya, hasilnya selalu sama dengan 7 karena dia fungsi konstan. Kalau gitu, yang menjadi domainnya adalah semua x di mana x merupakan anggota himpunan bilangan real ya, semua di bilangan real itu dia memenuhi. Dan untuk yang hasilnya, kita cuma bisa ngambil 7 kan, R-nya sama dengan 7. Oke, gini aja ya, Y sama dengan 7 gitu ya. Bukan bilangan real lagi, tapi hanya di Y yang nilainya sama dengan 7. Next, kalau gitu bagaimana dengan fungsi yang melibatkan bentuk akar? Jadi ada fungsi tertentu yang ada di bawah akar. Contohnya, Y sama dengan X tambah 9. Yang harus diperhatikan di sini adalah ketika suatu fungsi itu ada di bawah akar, kita harus memperhatikan bahwa fungsi ini ya, jadi gini, dimisalkan akar dari fx gitu ya, kita harus memastikan bahwa si fx ini nilainya lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Ini mau berapapun itu, kalau misalnya akar 0 kan masih kalau ini adalah suatu fx, ya fx ini sama dengan 0, kalau akar 0 kan sama dengan 0, terdefinisi. Gitu. Dan kalau misalnya dia nilai positif juga dia terdefinisi. Tapi kalau dia negatif kan tidak terdefinisi gitu. Jadi yang boleh memenuhi adalah apabila fx ini lebih dari sama dengan 0. Berarti kita harus pastiin nilai dari x tambah 9 bagaimana? Iya, lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau gitu
X tambah 9 lebih dari sama dengan 0, ini kita selesaiin dulu. Artinya bahwa X lebih dari sama dengan negatif 9. Kalau gitu kita bisa ngambil kesimpulan yang menjadi domainnya ya, dy-nya ini adalah untuk nilai X yang nilainya lebih dari sama dengan negatif 9 dan X itu juga merupakan bilangan real. Pokoknya dimulai dari negatif 9 sampai ke atas, asalkan masih terdefinisi pada himpunan bilangan real, maka X akan memenuhi. Gitu ya. Terus bagaimana dengan range-nya? Range-nya kita tulis sebagai RY. Saya pakai warna yang lain ya. RY. So, RY-nya sama dengan... Oke, tadi kita sudah tahu bahwa ini hasil dari akar itu akan lebih dari sama dengan 0. Jadi kalau misalnya terdapat yang fungsi yang melibatkan akar, range-nya atau daerah hasilnya itu adalah Y lebih dari sama dengan 0 untuk Y yang merupakan bilangan real, himpunan bilangan real. Oke, gampang ya. Nah, soal nomor 5 kalau gitu kita mau lihat dulu bagaimana. Dia ada di bawah akar, ada X pangkat 2 dikurang 4 gitu ya. Nah, ini kita harus tentukan dulu pembuat nolnya. Kalau kita sudah tentukan pembuat nolnya, kita harus tentukan di mana supaya si X kuadrat kurang 4 nilainya lebih dari sama dengan 0. Oke, nah kalau gitu kita ambil si X kuadrat dikurang 4 lebih dari sama dengan 0, lalu kita faktorkan sehingga kita punya ini lebih dari sama dengan 0, negatif 2 tambah 2 ya, negatif 2 tambah 2. Oke, atau dengan kata lain si pembuat nolnya ada di X sama dengan min 2 atau X sama dengan bagaimana? 2. Anda gambarkan di dalam garis bilangan untuk memeriksa di mana nanti fungsi ini nilainya akan lebih dari sama dengan 0. Biasanya gini, kita ambil angka di dalam sini dulu di antara min 2 sampai 2. Misalnya ngambil 0 ya, itu kan paling cepat. Kita ngambil 0, masukkan ke dalam pemfaktorannya ya, biar lebih gampang. Jadi 0 kurang 2 itu negatif 2. Terus 0 tambah 2 kan positif 2. Negatif dikali positif, tentu dia negatif ya. Kasih tanda warna merah. Ini adalah yang bertanda negatif. Oke, nah kalau gitu daerah yang dia di sebelah kiri dan sebelah kanan nanti kita boleh tandai dengan tanda positif. Yang diminta tadi adalah yang lebih dari sama dengan 0 kan ya, lebih dari sama dengan 0. Bagaimana dengan minus 2 dan 2? Kalau Anda masukkan nilai minus 2 ke sini, kebetulan nilainya jadi sama dengan 0. Tapi nggak masalah, sebagai bentuk yang ada di bawah akar, pokoknya kalau Y-nya lebih dari sama dengan 0, kita nggak ada masalah. Jadi, kita buat di sini itu lingkarannya yang lingkaran tertutup ya, karena dia merupakan interval tertutup. Oke, dan tadi yang memenuhi itu kalau misalnya ini ke sebelah kanan, dan kalau yang ini ke sebelah kiri. Oke, berarti udah bisa kita tuliskan yang merupakan domainnya, dy-nya ya, sama dengan, gitu kan, untuk X yang kecil dari negatif 2 atau X yang lebih dari sama dengan 2, dan harus diingat bahwa X-nya adalah bilangan real. Gitu, karena termasuk desimal-desimalnya ya. Kemudian bagaimana dengan range-nya, daerah hasilnya, RY? Oke, secara umum karena dia ini ada di bawah akar, fungsi ini ada di bawah akar, hasilnya akan lebih dari sama dengan 0. So, ini adalah Y lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya merupakan bilangan real. Oke, gampang ya. Nah, bentuk selanjutnya adalah bentuk yang
rasional, berupa fungsi rasional. Tapi sebelum ke situ ada soal yang kemarin dari soal kuis itu yang salah typo gitu lah ya. Jawabannya sebenarnya tidak ada di dalam pilihan tersebut. Nah, kita mau bahas dulu kalau gitu. Diberikan fungsi f(x) sama dengan akar dari x kuadrat dikurang 3x. Ditanya domain dan range-nya. Oke, seperti kita tahu, yang di bawah akar ini haruslah lebih dari sama dengan 0. Berarti ini kita harus selesaiin dulu. So, x kuadrat dikurang 3x ini lebih dari sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, berarti x dikali x dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Dalam hal ini kita tahu bahwa pembuat nolnya adalah ini kalau diambil faktornya kan x sama dengan 0 toh, atau x sama dengan 3. Kalau Anda coba cek di garis bilangan, ini biarin aja dulu ya, ini 0 dan ini 3. Kalau Anda coba cek di garis bilangan, apa yang terjadi? Kita ngambil bilangan di dalam interval inilah ya, sembarang. Berapa nih? 1 misalnya. 1 kita coba periksakan ke pemfaktoran ini nanti jadi negatif, ini nanti jadi positif. Positif kali negatif dia jadi negatif. Oke, dan daerah yang sebelah kanannya boleh kita tandai positif, dan yang daerah sebelah kirinya juga boleh kita kasih tanda positif. Oke. Ya, nah terus kita yang diminta kan lebih dari sama dengan 0 nih. Artinya 0 sama 3, kalaupun ikutan ke dalam himpunan ini, ya kalaupun Anda masukkan 0 ke sini, hasilnya kan jadi sama dengan 0. Jadi kalau yang hasilnya sama dengan 0, dia ikut ke dalam himpunan daerah asal. Jadi kita kasih kurva lagi. Kita kasih dia interval tertutup. Ini juga sama, di 3 juga interval yang tertutup. Yang diminta adalah yang daerah positif, berarti kita tandain dia ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Kalau gitu, domainnya jadi apa dong? DF-nya. Waduh, jelek banget, kita kasih hitam saja sudah ya. DF-nya itu jadi apa dong? Iya, yang X-nya itu kecil dari sama dengan 0, atau yang X-nya itu lebih dari sama dengan 3, dan harus diketahui bahwa X ini adalah bilangan real. Mau sampai desimal-desimalnya juga nggak apa-apa, yang jelas dia bilangan real, terdefinisi pada bilangan real. Nah, kalau gitu ini saya kasih batas dulu lah ya, jangan berantem dia. Kalau gitu yang range-nya yang mana dong? RF-nya. Iya, karena ini merupakan fungsi yang di bawah akar, maka hasilnya adalah lebih dari sama dengan 0. Jadi kita boleh kasih tanda di sini Y lebih dari sama dengan 0, yaitu untuk Y yang merupakan bilangan real. Oke, jadi harusnya jawabannya ini ya, bukan yang di dalam pilihan jawaban itu ngaco tuh jawabannya ya. Next. Nah, tadi seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, bagaimana kalau misalnya dia berupa fungsi yang rasional, yang melibatkan pembagian. Nah, kalau yang seperti ini kita harus perhatikan penyebutnya. Kita bikin huruf kapital semuanya biar ingat ya. Perhatikan penyebutnya. Kenapa demikian? Penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Ya toh, kalau bikin sama dengan 0, 1/0 jadi tak hingga. Tak hingga kan tidak terdefinisi pada himpunan bilangan real. Ya, himpunan bilangan real memang terdiri dari terbuka min tak hingga sampai dengan tak hingga. Tapi tidak nyampe kan, ini kan nggak sama dengan ini ceritanya. Ya toh, lebih artinya dia di dalam minus tak hingga sampai dengan tak hingga, tapi terdefinisi gitu, terhingga sebenarnya. Oke, jadi yang namanya tak hingga minus tak hingga itu nggak terdefinisi di dalam himpunan bilangan real. Nah, jadi kalau gitu implikasinya apa? Ya udah, berarti penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau gitu kita bisa kasih solusi, gitu.
bahwa 7 kurang X tidak boleh sama dengan 0. Pada saat kapan 7 kurang X ini akan sama dengan 0? Pada saat ada pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 7. Artinya kalau Anda ambil X sama dengan 7 kan 7 kurang 7 jadi 0 kan? Nah, jadi kalau kayak gitu, domainnya itu di mana? Domain Y lah ya. Domain Y-nya itu ada di mana? Di X tidak sama dengan 7 dan X juga merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Oke. Terus kalau gitu range-nya ada di mana? Range-nya ada di apakah di bilangan real? Yakin? Bilangan real berarti termasuk 0. Apakah mungkin fungsi yang seperti ini mendapatkan hasil sama dengan 0? No, impossible. Nggak mungkin kan? Y ini hasilnya adalah semua himpunan bilangan real kecuali 0. 0 nggak mungkin dapat di situ. Makanya kita bikin RY sama dengan gitu. Y, tapi Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan Y itu terdefinisi pada himpunan bilangan real. Gitu. Nggak mungkin sama dengan 0, ya kan? Kalau yang ini tadi mungkin sama dengan 0. Tapi kalau yang ini tidak mungkin sama dengan 0. Oke, next ya. Next adalah kalau dia melibatkan bentuk akar dan bentuk rasional. Oke. Nah, ini seperti apa? Berarti kalau yang demikian ya, kalau misalnya dia demikian, kita harus perhatikan penyebut. Sekali lagi, dalam hal ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Dan juga karena dia ada di bawah akar, dia ini nggak boleh negatif, gitu. Kenapa dia nggak boleh negatif? Karena akar negatif itu kan berarti kamu cari urusan sama bilangan imajiner kan, sedangkan imajiner ini nggak ada urusannya sama bilangan real gitu. Jadi saya bikin aja lah ya bahwa si 2x kurang 5 ini, yang pertama dia itu tidak boleh harus dari ini aja. Dia itu karena di bawah akar, dia lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, karena dia sebagai penyebut, 2x kurang 5 ini juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari kedua hal tersebut, kita boleh simpulkan bahwa 2x kurang 5 ini lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0 ya. Kalau disatuin kedua syaratnya kan berarti 2x kurang 5 itu lebih dari 0. Ya, kalau gitu tinggal Anda cari penyelesaian untuk 2x kurang 5 lebih dari 0. Kita lihat 2x kurang 5 lebih dari 0. 2x-nya berarti lebih dari 5. Atau x-nya lebih dari 5/2. Ya, x-nya lebih dari 5/2. Ya udah, kita bisa ngambil domainnya kan. Domainnya itu, biar udah hitam aja. Domainnya itu, dy-nya itu adalah x yang nilainya lebih dari 5/2 dan x itu merupakan bilangan real. Gitu. Terus kalau range-nya gimana? Range-nya kita ngomongin soal Y ya. Apakah hasil dari Y ada di semua himpunan bilangan real? Bisa jadi, tapi kalau di 0 nggak mungkin. 2 dibagi berapa supaya hasilnya 0? Nggak mungkin kan? Yang mungkin itu kan 0 dibagi berapa supaya hasilnya jadi 0 gitu. Jadi RY
itu adalah semua himpunan bilangan real kecuali Y yang sama dengan 0. Y bilangan real. Kayak gitu ya penulisannya. Oke. Nah, kalau gitu ada satu soal lagi. Di sini soalnya selain melibatkan bentuk rasional, juga kita perhatikan bahwa di sana ada pemfaktoran ya, ada pangkat 2 gitu. Oke. Kalau domainnya kita cari dulu lah ya, range-nya mungkin nanti akan ada penjelasan sedikit. Untuk domainnya terlebih dulu. Jadi gini, kita harus perhatian dia sebagai penyebut ya. Kita harus memperhatikan bagian penyebutnya, yaitu T pangkat 2 dikurang 16. Dalam hal ini T pangkat 2 dikurang 16 tidak boleh sama dengan 0. Tapi boleh kecil dari 0, boleh lebih dari 0 kan gitu ya. Nah, boleh kecil dari 0 dan boleh lebih dari 0, tapi tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau gitu, kita cari dulu lah pembuat nolnya. T kuadrat dikurang 16. Gini deh. Pembuat 0 dulu ya. Bahwa untuk T pangkat 2 dikurang 16 sama dengan 0. Oke lah, tidak sama dengan 0 lah ya. Ini kalau misalnya Anda coba faktorkan kan dia jadinya negatif 4 tambah 4 toh. T atau pembuat nolnya itu ada di T sama dengan negatif 4 atau T sama dengan 4. Ya, dengan kata lain domain Anda ya, kita pakai G ya. DG-nya itu adalah nilai T yang tidak sama dengan negatif 4 atau T yang tidak sama dengan 4 dengan tambahan T merupakan bilangan real. Yes. Itu domain. Nah, sekarang kita cerita-cerita tentang range nih. Kita cerita-cerita tentang range ya. Pertama-tama di sini bahwa apabila nilai dari T itu kita ambil yang kecil dari negatif 4. Ya, jika T kecil dari negatif 4, maka kalau saya tambah 4 di kedua ruas, apa yang terjadi? T tambah 4. Kecil dari 0 toh. T tambah 4 kecil dari 0. Jadi T tambah 4 adalah sesuatu yang negatif. Oke. Kalau gitu, kalau kedua ruas saya kurangkan dengan 4, jadi ada T kurang 4 kecil dari negatif 8 jadinya kan, negatif-negatif tuh. Ini aja udah jadi udah sesuatu yang negatif gitu. Kita nggak peduli berapa nilainya, tapi kalau dia udah kecil dari negatif 8 kan ini udah sesuatu yang negatif ya. Oke. Nah, kalau gitu perkalian antara T plus 4 dengan T negatif 4 akan menghasilkan sesuatu yang positif. Karena ini negatif, ini negatif. Kita nggak tahu berapa hasilnya, yang jelas ini akan menjadi sesuatu yang positif. Oke, kalau Anda kalikan keduanya ini, T plus 4, T minus 4, ini jadinya T kuadrat negatif 16 lebih dari 0. Oke, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, T kuadrat dikurang 16 boleh lebih dari 0. Asalkan dia nggak sama dengan 0 gitu. Oke, nah kalau demikian adanya, ya kan, implikasinya adalah
Kalau misalnya T kuadrat dikurang 16 itu lebih dari 0, apa yang terjadi dengan 2 per T kuadrat dikurang 16? Saya hanya pengen tahu dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Lebih dari 0 ya. Kita nggak peduli ini berapa hasilnya, tapi yang jelas ini sesuatu yang positif, kemudian kita lakukan operasi pembagian jadi 2 per T kuadrat kurang 16, tentu ini adalah sesuatu yang lebih dari 0. Oke, sampai situ aman gitu. Ini saya akan contek ke halaman sebelah, jadi saya ambil dulu sebagian. Biar kita lanjutkan ya. Nah, ini kita mau contek. Ini yang urusannya lebih dari 0. Oke, ini yang urusannya lebih dari 0. Sebentar, ini bisa digeser lagi nih, biar kita muat tempatnya. Nah, kalau gitu, yang urusannya kecil dari 0 sekarang. Yang urusannya kecil dari 0. Yaitu adalah untuk nilai dari T kuadrat dikurang 16. Oke, sebentar. T kuadrat dikurang 16 itu kecil dari 0. Nah, yang seperti ini ya, kalau misalnya T sama dengan 0, oke, kalau misalnya T sama dengan 0, nilai dari T kuadrat dikurang 16 ini 0 kurang 16 kan jadi negatif 16 kan? Negatif 16. Jadi maksud saya gini, yang terjadi adalah negatif 16 kecil dari sama dengan T kuadrat dikurang 16 kecil dari 0. Oke, di antara T kuadrat dikurang 16 dengan negatif 16, kalau Anda ambil 0, nilai ini masih saling continue gitu, negatif 16, terus udah gitu ambil T yang lebih dari 0, itu juga masih memenuhi gitu kan. Oke, jadi nilai dari T kuadrat kurang 16 itu ya, maksud saya di sini saya mau menentukan range-nya sih, bukan range juga ya, gimana sih? Saya mau menentukan ada di interval mana si T kuadrat kurang 16 ini terdefinisi gitu. Dia itu terdefinisi di dalam negatif 16 kecil dari sama dengan T kuadrat dikurang 16 kecil dari 0. Gitu ya, karena tadi si T-nya kita ngambil sama dengan 0. Di titik T yang paling kecil, T sama dengan 0. Oke. Kalau gitu, kalau misalnya ngambilnya T-nya negatif gimana? Oke. Tetap kecil dari 0 kan? Tetap memenuhi kan? Oke. Jadi berarti nilai T yang paling kecil itu di T sama dengan 0. Nah, kalau gitu, sekarang ini saya modifikasi. Ya, saya buat 2 per. Jadi minus 2 per 16 kecil dari sama dengan 2 per T pangkat 2 dikurang 16. Ya. Yang kedua-duanya ini tetap aja lebih dari 0 atau kecil dari 0. Saya cuma pengen tahu itu. Kecil dari 0 toh? Tetap aja dia kecil dari 0. Nah, kalau demikian adanya, berarti kita bisa menentukan range atau daerah hasil dari fungsi ini sebagai R ya. R F, sebentar. Ini boleh saya sederhana ini nih. Minus 1 per 8, ini kecil dari sama dengan 2 per T pangkat 2 dikurang 16 kecil dari 0. Jadi RF-nya, F-nya tadi atau
Y. Mereka menggunakan fungsi apa? Oh, pakai G ternyata. Jadi RG kalau gitu. RG-nya sama dengan, ya kan, Y, di mana Y itu ada di antara negatif tak hingga sampai dengan negatif 1/8. Ya. Negatif tak hingga sampai dengan negatif 1/8. Saya boleh nulis pakai ini juga kan? Pakai apa? Interval. Negatif tak hingga sampai dengan negatif 1/8. Oke, dalam hal ini dia merupakan interval tertutup, jadi dia boleh ikutan si 1/8-nya. Atau itu 0 sampai dengan tak hingga. Nah, boleh ditulis gini juga ya, nggak ada masalah. Negatif tak hingga sampai negatif 1/8 pada tutup, interval tutup. Kemudian digabung dengan 0 sampai dengan tak hingga. 0 sampai dengan tak hingga. Oke, kenapa demikian? Karena tadi ini ketika kita periksa minus 1/8-nya itu masih ikutan, gitu loh. Jadi ceritanya, Anda harus membuat supaya sedemikian ini jadiin fungsi, jadiin Y tadi atau jadiin GT itu tadi, gitu loh. Gitu. Nah, jadi range-nya adalah min tak hingga sampai dengan min 1/8 atau 0 sampai dengan tak hingga. Karena di sini tadi yang memenuhi itu adalah yang lebih dari 0. Oke, demikian ya. Jadi semoga penjelasan ini boleh bermanfaat, dan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke saya. Sekian dan terima kasih.